Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah memori DDR5 yang kali ini rasanya memori DDR5 udah sangat banyak sekali beredar dan harganya yang udah semakin cukup terjangkau. Dan kali ini saya akan bahas memori DDR5 dari Acer, yaitu adalah Acer Predator Vesta 2 RGB DDR5 tentunya. Dan kira-kira seperti apa kemampuan dari memori ini dan kira-kira seperti apa performanya, mari langsung kita akan bahas untuk memori RAM kali ini. Let's go. Oke, seperti kita ketahui akhir-akhir ini harga-harga memori DDR5 udah ada penurunan yang cukup baik. Ya, seenggaknya nggak semahal awal-awal rilis atau kemunculannya atau awal-awal kami sering merakit PC menggunakan DDR5 di awal-awal ya. Sekarang harganya udah lumayan ada penurunan. Dan ini adalah memori dari Acer Predator Vesta 2 RGB DDR5. Nah, untuk memori ini datang dari brand Acer. Ternyata Acer itu nggak hanya mengeluarkan laptop ya, tapi mengeluarkan storage, mengeluarkan memori seperti ini. Dan memori ini hadir di Indonesia didistribusikan oleh PT AGS, yaitu Asia Global Suksesindo. Dan sepertinya Acer Predator ini cukup niat juga untuk menjual atau mengeluarkan seri Predator ini, memori ini di pasaran, karena kalau kita lihat dari packagingnya sendiri cukup terlihat mewah dan menawan. Dan di bagian depannya kalau kita lihat di sini langsung terlihat dari desain si memori RAM-nya, kelihatan langsung di packagingnya. Dan bisa kita lihat juga ini tentunya support RGB-nya bisa support ke MSI, Asus, ASRock, Gigabyte dan lain sebagainya. Ini udah kompatibel jadi nggak ada masalah. Dan untuk memori ini hadir dengan konfigurasi 2x16 GB ya, atau kapasitasnya 32 GB dengan frekuensi 5200 MHz CL38. Ya, tentunya untuk frekuensi ini bukanlah memori yang kencang di kelas DDR5, tapi ini adalah memori yang kencang apalagi kalau kalian biasa menggunakan memori DDR3 atau DDR4 yang hanya 3200, 3600. Tentunya ini udah cukup kencang, karena walau kalian kemarin pakai DDR4 itu agak sedikit sulit juga mendapatkan frekuensi 4000 MHz dengan overclock, tentunya agak sedikit kurang stabil atau nggak semuanya bisa jalan gitu aja. Dan sekarang kalian bisa dapat 5200 MHz, bisa langsung jalan kompatibel di motherboard yang sudah support dengan DDR5. Oke, dan dari packagingnya memang terlihat mewah, bahkan memang packaging dari produknya ini juga terlihat cukup oke juga. Dan kalau kita lihat dari desain memorinya, desain memori ini sebetulnya nggak terlalu yang heboh-heboh banget. Sebetulnya desainnya sangat simple, dan juga di sini ada logo Predatornya ya. Di sini kalian bisa lihat, dan juga ada RGB-nya di sini. Dan RGB-nya ini kelihatan oke juga ya. Di sini potongan-potongannya ini kelihatan tegas, jadi desainnya tegas. Ini cocok juga buat kalian yang ingin build PC dengan tema yang cukup tegas ya, menandakan bahwa PC gaming kalian PC gaming yang tegas dan juga memiliki karakter yang memiliki spesifikasi kencang mungkin ya. Di sini juga terlihat ada tulisan DDR5 Predator. Ya, ini kalau dari desain memori ini kelihatan tegas ya dan kelihatan ganteng. Apalagi nanti kalau kalian udah pasang di PC kalian, kelihatan cakep sekali. Dan kira-kira performanya seperti apa sih untuk memori ini? Dan sebetulnya memori ini yang saya dapat itu chipsetnya dari Micron, dan kita akan nanti lihat ya seperti apa sih kemampuan dari Micron DDR5 ini, apakah oke atau enggak. Dan di sini saya juga akan membandingkan dengan beberapa memori DDR5 saya. Jadi apakah Acer itu cukup oke atau bagaimana sih ya? Jadi saya punya dua memori lain ya. Yang pertama dari Corsair Vengeance RGB DDR5, ini frekuensinya 5600 MHz CL36 ya. Memang ini lebih ketat ya. Nanti kita akan bandingkan sejauh mana sih dengan frekuensi ataupun dengan timing yang lebih ketat ya. Kita akan bandingkan seperti apa. Dan saya satu lagi punya Aorus memori DDR5 yang ini agak mirip-mirip ya, untuk frekuensinya di 5200 MHz dan CL-nya 40. Jadi timingnya di sini agak lebih longgar. Jadi kalau dari spesifikasi ini CL-nya CL38 dan dia memiliki frekuensi 5200 MHz. Coba akan kita tes di beberapa mungkin tes
benchmark sintetis ya, kira-kira sejauh mana sih perbedaannya dengan kedua memori yang saya miliki tadi di studio. Mari kita akan lihat untuk benchmarknya. Oke, jadi yang pertama yaitu tes menggunakan Cinebench R15, dimana untuk Predator Vesta ini yang kita tes mendapatkan skor 1200 CB. Sedangkan untuk kompetitornya yaitu adalah Aorus dengan frekuensi 5200 MHz CL40 yang lebih longgar, dia memiliki skor 1198 CB. Ya, ini cukup wajar mengingat memang timingnya juga lebih longgar. Dan kalau kita lihat di Corsair Vengeance RGB, dia memiliki skor yang lebih rendah malah. Dia memiliki skor 1188 CB. Ya, hal ini hal yang cukup aneh ya. Malah yang paling kenceng malah Predator Vesta ini. Padahal udah coba saya loop berkali-kali, ternyata hasilnya juga kurang lebih sama. Tapi entahlah. Dan langsung kita beranjak ke tes yang berikut. Nah, untuk yang berikutnya saya menggunakan 3D Mark Time Spy, di mana untuk 3D Mark Time Spy ini untuk Predator Vesta ini mendapatkan skor paling rendah yakni di 8390. Dan untuk Aorus ini mendapatkan 8400 ya, beda 10, dan pemenangnya yaitu adalah Corsair Vengeance di 8410. Jadi setiap memorinya berbeda 10 skornya ya, 10 10 10. Mungkin hal ini wajar. Untuk Corsair paling kencang juga ya, paling ketat juga, dan frekuensinya paling tinggi sehingga mendapatkan skor yang paling tinggi. Dan selanjutnya di sini saya tes juga di 3D Mark Fire Strike, di mana untuk di tes ini kita mendapatkan untuk Predator Vesta ini dengan skor 19.414 dan untuk Aorus di 19.433, sedangkan untuk di Corsair itu lebih tinggi ya, di 19.518. Ya, entahlah, untuk si Aorus ini dia masih lebih kencang dibanding Predator Vesta, padahal dia timingnya lebih longgar. Tapi ya nggak beda-beda jauh sih, masih mendekati 11-12 sebetulnya. Dan saya juga coba tes di gaming seperti apa sih kira-kira di gaming di Shadow of the Tomb Raider dengan preset 1080p highest tentunya, dimana untuk FPS-nya itu didapatkan FPS di 123 FPS untuk Predator Vesta ini, dan juga untuk yang Aorus sama juga di 123 FPS, dan untuk di Corsair Vengeance ini mendapatkan 124 FPS, selisih 1 FPS. Jadi buat di skenario gaming ternyata perbedaannya nggak terlalu jauh, atau hampir nggak terasa perbedaannya, hanya 0 sampai 1 FPS. Jadi walau tadi perbedaannya di benchmark sintetis itu ada beberapa poin, beberapa skor, tapi untuk di gaming itu nggak terlalu jauh. Dan ngomong-ngomong tadi untuk di tes sintetis itu 3D Mark Time Spy atau Fire Strike itu kita menggunakan resolusi 2K ya. Jadi mungkin ya itu hasilnya. Dan anehnya kalau dari segi harga, Predator Vesta ini dibanderol paling mahal di antara 3 yang lain atau 2 yang lain tadi. Di antara ketiga ini Predator Vesta paling mahal yakni di angka 4,7 jutaan. Saya nggak ngerti ini apakah harganya belum update atau seperti apa. Sedangkan harga-harga memori DDR5 udah ada penurunan ya. Ya saya berharap sih ini belum update. Mudah-mudahan saat update harganya di 3 jutaan. Dan untuk Aorus, untuk harga di Desember ini saya cek juga itu di 4 jutaan atau 4.050.000 ya kalau nggak salah. Dan untuk Corsair Vengeance ini ada di 3 jutaan, 3,3 sampai 3,4 juta. Ini memori yang paling murah di antara yang lain, tapi memiliki frekuensi dan timing yang paling ketat. Oke, jadi kesimpulannya untuk Predator Vesta ini, kalau dari segi performa sih dia masih cukup oke juga ya, masih cukup menjanjikan dan nggak terlalu jauh juga dengan frekuensi yang lebih tinggi. Namun untuk harganya aja mungkin catatan aja nih buat Acer, mungkin harganya bisa lebih turun lagi, karena kalau 4,7 kompetitor masih banyak yang harganya kurang lebih di bawahnya. Jadi padahal ini desainnya bagus, jadi buat teman-teman yang minat juga pengennya ini harganya bisa lebih terjangkau lagi. Yaitu mungkin harapan dari saya dan juga harapan dari teman-teman semua. Jadi mungkin itu aja video dari JTech ID kali ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu ataupun memberikan referensi buat kalian yang lagi cari memori, yang lagi pilih memori. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya buat kalian yang suka dengan video ini, dan juga tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Bersama saya Angga Wigun Saputra, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID and see you.